Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summalhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lang tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatan nabi. Wa fi riwayatil ukhar, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa anna ajibih. Sadaqallah wa sadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di kesempatan subuh yang penuh barakah ini kita bisa diperjumpakan oleh Allah kembali dalam keadaan sehat insyaallah wal afiyah. Allah anugerahkan atas kita kebugaran dan dijauhkan kita dari segala bala bencana, di antara banyak musibah. Diringankan langkah kaki kita merapat di salah satu masjidnya, di Masjid As-Salam ini. Mudah-mudahan kedamaian, keselamatan dan kesejahteraan senantiasa meliputi diri-diri kita. Allahumma amin. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah menjalani 2/3 dalam perjalanan Ramadan kita. Di bulan Ramadan ini hampir semua masjid setiap ba'da subuh, setiap menjelang taraweh senantiasa ada kegiatan taklim yang dikemas dalam kalimah kultum. Kultum itu kuliah terserah antum kira-kira. Jadi kalau masih antusias dilanjutkan, kalau tidak segera ditutup. Itu yang biasa saya pikirkan, karena dulu kultum itu kan dianggap kuliah 7 menit. Jadi nek wis arep 5 menit niku wis nontoni jam terus itu. Karena memang sudah hampir selesai. Ini sebuah taklim waktu yang singkat untuk memanfaatkan kesempatan tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Nah, Masjid As-Salam ini juga pasti melaksanakan hal yang serupa kira-kira. Dan ini kebetulan hari Rabu, sebagaimana biasa yang di Rabu pekan kedua, kami ada tanggung jawab dan tugas untuk bisa berada di masjid ini. Mudah-mudahan nanti kalau masih antusias ya sampai suruk gitu. Antusias lagi ya tekan duhur kira-kira ngoten. Ini mumpung aktivitas utama kegiatan Ramadan itu kegiatan banyak beribadah. Rasulullah itu mensitir Ramadan dihubungkan dengan 2 kata. Yang pertama man soma Ramadana, yang kedua adalah man qoma Ramadana. Itu teks hadisnya selanjutnya persis sama. Imanan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi ada dua kata, yang pertama soma Ramadhana, yang kedua adalah qoma Ramadhana. Ini sebenarnya pesan tentang seluruh waktu Ramadan itu penting kira-kira gitu. Karena apa? Yang pertama soma Ramadan itu siam di bulan Ramadan. Soma itu kan puasa, itu kan mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Jadi kegiatan mulai dari pagi sampai sonten kira-kira sampai petang. Tapi qoma Ramadan ini cukup menarik karena para muhaddisin menyampaikan yang dimaknai qoma Ramadan itu ibadah-ibadah malam di bulan Ramadan. Kenapa ibadah malam? Karena sesungguhnya qoma yaqumu qiyam itu dimaknai aktivitas qiyamul lail. Ini aktivitas yang lebih spesifik. Karena ada riwayat yang lain yang memaknakan kata qoma itu bukan dihubungkan Ramadan, tetapi man qoma lailatil qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi yang berikutnya yang ketiga ini bukan ke Ramadan tetapi ke Lailatul Qadar, ke Lailatul Qadar gitu. Man qoma, barang siapa yang qoma itu ya artinya dia dalam posisi berdiri untuk di waktu Lailatul Qadar, itu malam yang penuh kemuliaan dengan iman dan pengharapan kesadaran penuh kira-kira gitu, dengan perhitungan yang penuh, itu maka sungguhnya dia akan ampuni dosa-dosa yang telah lampau, yang telah lalu. Pesannya apa Ustadz ya? Inilah konsep Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu salah satu kegiatan sholat malam kira-kira, dan itu rakaatnya menjadi sangat istimewa ya, walaupun sebenarnya Qiyamul Lail itu hanya 2 rakaat, 1 witir aja sudah bisa dianggap Qiyamul Lail, itu pokoknya sholat di waktu malam. Tapi rata-rata kan kita tidak melaksanakan rakaat sesingkat itu. Yang biasa dituntunkan dan sering kita dapati di hadis-hadis masyhur kan, itu paling tidak 11 rakaat, itu 8 rakaat tarawehnya atau Qiyamul Lailnya, yang 3 rakaat adalah witirnya. Bahkan ada yang sampai 23 rakaat pula gitu. Ada yang 20 taraweh, yang 3 witir mengatakan. Lu kenapa itu Ustaz? Ya biasanya kan kita sholat itu ya hanya subuh ini 2 rakaat tok kira-kira. Kita sholat paling banter wajib nih kan kayak maksimal petang rakaat. Tidak lebih. Duhur, kemudian asar, isya nih kan ya 4 rakaat saja. Maghrib aja ya 3 rakaat saja. Tiba-tiba kita bisa melaksanakan sampai 11 rakaat kira-kira. 8 rakaat tarawih, 3 witir dan seterusnya. Kok bisa sangat banyak rakaat Ustadz? Ya karena memang itulah Rasulullah menyampaikan kalau Qiyamul Lail, Qiyam Ramadan itu ya dimaknai sering diistilahkan istilah taraweh. Taraweh itu dari kata rahah, itu artinya sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membuat rekreatif menjadi sesuatu yang membahagiakan dan menggembirakan. Itu makanya rohah ya Bilal arihna bis sholat. Rasulullah itu kalau manggil Bilal ngejak sholat itu ngejak seneng-seneng, karena Rasulullah memahami betul Bilal ini makom sholatnya sudah tinggi, karena Rasulullah sudah menjumpai suara langkah kaki Bilal itu di surga. Jadi teklek wis tekan kono kira-kira. Suarane pun tekan mriko. Itu makanya sangat dirindukan oleh surga karena kebahagiaan dan kesenangan dia waktu sholat. Jadi ada sebuah kebahagiaan-kebahagiaan yang didapat oleh orang-orang beriman dalam proses ibadahnya. Termasuk wong poso niku ya mengalami fase kebahagiaan. Makanya ini jadi introspeksi bersama. Jadi muhasabah kita bersama. Ramadan ini kita sudah dapat apa dalam perjalanan 2/3 waktu ini. Kalau para ulama memang menyebutkan Ramadan itu seperti tamu agung, dia mengajarkan banyak hal. Maka Ramadan sering disebut dengan istilah madrasah Ramadan, madrasah Ramadan. Kami di Masjid Lawen itu sudah 43-44 tahun ada kegiatan rutin itu kalau Ramadan
tanggal 1 sampai 20 itu namanya Madrasah Ramadan. Itu cikal bakal TPA yang di Masjid Lawian itu. Jadi kalau pas Ramadan itu banyak yang TPA dan karena apa? Karena memang kita kemudian carikan makan buka puasa bersama itu. Dulu di zaman dulu ngangge nampan tapan-tapan ageng-ageng ngoten niku kasih nasi ada lauknya di tengah-tengah makannya bareng-bareng gitu. Jadi kayak kalau hari ini kita itu di Masjid Lawian ini. Tapi ya sekarang sudah mulai berubah ya, dipakai pakai kerdus satu-satu dan seterusnya. Tapi kalau dulu ya sudah dimasakkan bareng-bareng, ada nasi banyak, tengahnya itu lauknya itu cepet-cepetan itu anak-anak. Ya anak-anak makan itu ketika buka puasa itu ada pengalaman seperti itu. Di zaman dulu kita guru-guru TPA-nya yang ngatur ki wong piro gitu kadang-kadang gitu. Itu satu itu untuk anak-anak. Dan itu banyak, itu rame. Itu dan di situ penjaringan akhirnya hari ini TPA-nya pun ya kita ada sistemnya, ada program. Kita gunakan metode kiroati dia akhirnya cukup masyhur juga banyak. Di antara orang tua yang mempercayakan kalau sore hari itu ya madrasahnya masih jalan itu. Tapi dulu penamaan awal itu Madrasah Ramadan namanya. Madrasah itu apa tahu Ustaz? Madrasah itu diambil dari kata darosa. Itu aktivitas memberikan dirosah. Dirosah itu pelajaran. Jadi wong neng madrasah kan oleh pelajaran. Ada sesuatu yang dia dapatkan, kemanfaatan yang dia peroleh. Jadi tambahan sesuatu yang pasti memberikan kebaikan untuk dirinya itu orang berada di madrasah. Maka jangan jadikan Ramadan, ya naudzubillah ini makanya yang kita ini sudahkah menjadikan Ramadan ini jadi madrasah? Dan kalau sudah dapat pelajaran apa kira-kira? Nah ini yang hari ini ya mudah-mudahan bisa sudah kita semakin temukan kan gitu. Semakin memahami poso iki jane ya banyak hal yang saya dapat belajar dengan perintah puasa ini kan gitu. Mungkin satu dengan yang lain secara spiritual bisa macam-macam gitu. Bisa berbeda-beda, tetapi memang ibadah puasa ini ibadah yang khas betul, itu yang spesifik betul, yang privat betul. Di antara kita proses pengalamannya bisa benten-benten dan beda-beda. Tapi yang jelas sudah berapa tahun kita sebenarnya ketemu sama Madrasah Ramadan. Dan khawatirnya ya kita ini ketemu tapi tanpa ada pesan, tanpa ada pelajaran, tanpa ada makna kira-kira. Loh kenapa Ustadz ya? Karena ada juga orang yang menganggap Ramadan ini ya mudah-mudahan tidak terjadi di jamaah ini. Itu seperti penjoro. Tahu penjara? Jadi kalau tadi madrasah itu dapat pelajaran, nek penjoro kuwi kan dadi kokean aturan. Orang di penjara itu nyenengin apa mboten toh? Saya tidak ingin jenengan bayangke dan berada di dalam penjara kira-kira. Tapi itu nyata ya, karena kami ada pengalaman untuk itu dan sering saya juga hadir di sana memberikan tablik, memberikan tausiah, silaturahmi dan seterusnya. Itu kalau datang untuk kepada para narapidana, orang yang ada berada di penjara, itu pembicaraan paling utama ketika mereka sudah selesai proses persidangan dan vonis. Itu apa yang paling mereka ingat kira-kira? Apa yang paling orang yang dalam penjara inginkan kira-kira? Keluar. Bebasnya kapan itu? Jadi kata berapa tahun terus langsung mereka hitung berapa tahun itu. Kemudian dengan bilangan-bilangan kalender yang mereka langsung buka. Pirang sasingkas ya saya metune. Pirang minggungkas ya metune. Pirang dinonkas metune. Itu kamar-kamar penjara itu kalau di zaman dulu sampai ono tulisannya itu kita hari tinggal dipingi siji-siji. Jadi kaya jenengan arep ketemu Ramadan terus ngepingi siji-siji ndang cepet bakdo niku nggih kaya ning penjara kira-kira. Kita ini kapan rampungnya Ramadan? Pengennya ndang bakdo. Kalau Anda berpikirnya kepengen ndang bakdo, Anda menganggap Ramadan kuwi kaya penjara. Nah, masalahnya apa ya sudah seperti itu cara berpikir kita tentang Ramadan. Loh, maksud Ustadz apa? Kan bukankah lisoim farhatani? Orang puasa itu kan senangnya dua, kata Rasulullah. Hadisnya sahih.
Yang pertama adalah farhatun inda iftarihi. Itu sebenarnya Rasulullah ketika menyampaikan ini nggak perlu disampaikan, wong poso ku ya senenge memang iftar kira-kira. Senenge buka. Makanya kalau kita ada budaya abuburit itu ya sudah, yang paling aktivitas utama kan banyak diantara hamba Allah kan ya nyari, kok pengen buka iki, bikin buka iki karena ada macam-macam jajanan kira-kira. Dan itu sudah banyak, ada pasar-pasar abuburit itu yang kita bisa saksikan itu kalau di Solo itu di dekat di Notosuman itu ke utara itu kan ada. Itu kalau menjelang buka banyak sekali dagangan ke sana. Saya dapat teman, Ustaz, ya itu saya tuh hobinya memang kalau mau buka melayu rono dan milih yo macam-macam nih, begitu dul niku mangan siji nggih rasane pun marek. Mau kula niki nggih usiane pun niki yo kok yo pingine jek kathah itu loh. Lah terus yang mana ya itu makanya inilah salah satu di antara hal yang sesungguhnya juga jadi ujian kita ketika iftar itu apa ya, kemudian cara berpikirnya ternyata tidak sebagaimana mendapat pesan terbesar dari Ramadan. Loh, puasa itu apa tuh sebenarnya? Kalau tadi saya katakan qoma qiyam lail itu adalah solat malam yang kemudian disebut taraweh. Makanya sampai Rasulullah juga dalam satu riwayat menyampaikan orang itu kalau ada momentum solat taraweh, solat qiyamul lail itu kan dilaksanakan di awal waktu, di awal malam. Itu kalau Anda di awal malam Anda bisa melaksanakannya sampai akhir ngikuti imam, maka sungguhnya Anda dicatat sebagaimana Anda sholat malam sepanjang malam kira-kira. Walaupun jane oke turune, tapi ya faktual nyatanya inilah salah satu semangat yang bisa membangkitkan orang. Kemudian kalau tarawih itu ya berbondong-bondong sangat banyak. Itu makanya Ramadan itu menjadi hidup malam-malamnya. Nah itu. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan, lah nek posone pripun Ustaz? Itulah memang batas antara wong poso karo wong buka niku orang qiyamul lail itu kan pada iftarnya ini. Karena aktivitasnya nanti memang aktivitas ibadahnya pada isya. Makanya salate wong poso kuwi kan jane yo ger telu tok, salat subuh, zuhur kalih asar. Nek maghrib isya kuwi dudu salate wong poso. Salate wong napa? Buka. Iki wong wis do buka to mriku nek maghrib isya niku. Kan jenengan saderenge salat maghrib biasanya buka rumiyin kan itu. Anda sudah berbuka puasa. Lalu itu makanya ditanyakan apa yang Anda dapatkan kira-kira. Kesenangan macam apa dalam pesan yang sedalam apa gitu. Bukankah soma yasumu siam itu ya menahan. Yang ditahan apa itu? Ya utamanya kan sebenarnya kan simbolitas tidak boleh makan, tidak boleh minum, hubungan suami istri dan lain sebagainya itu kan simbol daripada menahan nafsu sebenarnya. Ada sesuatu yang sangat penting pada diri manusia ini yang ternyata apabila itu tak bisa dikendalikan dan itu menjadi dominan, maka manusia itu akan berada dalam puncak kehinaan. Dan manusia betul itu, dia akan menjadi dalam posisi yang terpuruk dan menjadi sangat buruk. Itu kalau hidupnya tidak dikendalikan oleh nalar nurani akalnya, tapi dikendalikan oleh nafsunya. Karena orang kalau sudah ngikutin nafsu, itu yang diutamakan, itu yang diagungkan, maka sesungguhnya yaitu dia tidak dalam posisi orang mengatakan orang nganggo teke misalnya, orang nganggo pikirane, orang nganggo akale didokok ning ndi, akal sudah didokok ning dengkul dan seterusnya. Itu ucapan-ucapan yang kemudian akan sering keluar saat ketika orang itu ya hanya mengagungkan nafsunya. Naudzubillah min dzalik. Bahkan kalau bahasa kasarnya, kalau dalam bahasa Al-Quran itu ditamsilkan dengan binatang-binatang. Kal an'am balhum adollu misalnya. Itu kan riwayat-riwayat contoh-contoh tentang orang-orang yang lebih hidupnya itu didominasi nafsu daripada akal sehatnya kan gitu. Kalau bahasa sekarang populer Rocky Gerung tuh nganggo akal sehat. Jadi orang akale ora ada yang sehat, ana sing mboten sehat itu. Kemarin Pak Yusuf Kala sempat kaget tuh loh ngasih komentar tentang Presiden Amerika Donald Trump niku wirodo sakit jiwane kira-kira. Itu kan
sebuahnya itu sampai pembawa acaranya itu yang di mana itu ya Uni itu ya, ada wartawan senior itu sampai menanyakan sekali lagi, ini betul Bapak mau berani bicara itu kira-kira nanti nggak takutnya dengan di Amerika itu nanti nggak boleh masuk dan seterusnya, kan penghinaan ya mama neneng Indonesia neneng kono kan biasa sebenarnya kalau orang Barat, neneng Indonesia itu kan, tapi dia nyatakan itu betul orang kok ngikuti nafsunya aja kebenaran ya miliknya kan, itu semua harus ngikuti dirinya. Jadi ketika dia melakukan mengambil pimpinan negara merdeka, ya seolah-olah itu semua dalam kekuasaan dunia, itu dalam kekuasaannya, termasuk ketika memborbardir Iran itu sampai akhirnya meninggal sosok-sosok penting, tokoh-tokoh penting, tiba-tiba juga sudah terpilih pimpinan baru yang beliau tidak menginginkan itu dunia konsultasi ini kan karo aku, jadi maksudnya dia mateni ya dia sing arep golek pimpinan neng kono. Itu makanya itu kalau riwayat nanti akan ada gerakan ya, Israel kan juga sudah menyampaikan mau ada 70.000 ya, Pak, itu sudah tanda-tanda kiamat ternyata. Memang nanti dari Isfahan itu nanti ada orang-orang Yahudi yang disiapkan mau ngadakan peperangan darat kira-kira mau ke Iran. Karena memang agenda utama Israel itu kan memang ingin menguasai Iran ini, karena kan di wilayah Timur Tengah Teluk ini kan hanya Iran ini yang memang belum dia kendalikan. Kalau negara-negara Arab sudah dalam kuasanya, karena itu aib keburukan para pemimpinnya mungkin ya sudah ada di tangan mereka gitu kan, itu salah satu contoh. Makanya manusia itu kadang-kadang ketika didominasi nafsu ya dia merasa dialah yang paling berkuasa, dialah yang bisa menentukan segala-galanya. Dan ini bisa jadi bahaya betul kalau kemudian itu ya diturut-turuti. Jadi bahaya ini. Makanya rakyat Amerika sendiri juga konsep prosesnya kan juga bergolak itu. Kita kok dilibatkan perang dengan urusan Israel ini nggak ada korelasinya dan seterusnya. Tapi ya namanya lobby Yahudi Israel ini ya ternyata ya sangat kuat juga, dan banyak pimpinan negara itu ternyata ya banyak kasusnya ada di mereka. Ya, kalau macam-macam ya tinggal dibuka iki file. Jadi macam naudzubillah min dzalik. Ini yang ada pada kehidupan hari ini di masyarakat dunia. Makanya saya tadi sampaikan itu poso itu ya nahan nafsu menika. Nahan nafsu itu. Jadi konsep senangnya apa ya, manusia itu karena punya nafsu itu mengikuti, ketika dia nafsu itu ya bisa terpenuhi ya dia happy, dia gembira. Makanya farhatun indah iftar. Jadi makanya wong poso kuwi senenge ya pas buka. Ini apa ya, senengnya ya pas buka tok ngeten iki. Itu berarti kalau Anda senengnya ya pas buka, berarti konsepnya Anda diminta menahan nafsu itu belum ketemu. Ada apa di sana kira-kira. Makanya sebenarnya ada kesenangan kedua yang disampaikan di hadis menika. Karena farhatan itu kan dua kesenangan. Jadi ternyata senengnya poso kuwi ora mung pas buka tok. Ada sesuatu yang menyenangkan yang sesungguhnya bisa diperoleh hamba-hamba Allah yang memang melaksanakan poso menika. Apa Ustaz? Wa farhatun inda liqa'i rabbi. Jadi kebahagiaan kedua itu adalah ketika dia liqa'i rabbi, ketemu dengan Robnya, dengan Tuhannya. Kalau ditanya, makanya 20 hari ini ketika kita puasa wis ketemu kali Gusti Allah dereng jenengan. Sudah ketemu dereng? Nah, belum itu. Makanya wajah-wajahnya wajah susah nih. Karena rung senengnya cik pas buka. Makanya begitu sahur yang dibahas kok bukanya apa to Bu itu. Loh, pertanyaan saya, wong urip ning donya kuwi iso ketemu kali Gusti Allah napa mboten to? Bisa enggak? Ada yang ngomong bisa loh. Kapan jenengan bisa ketemu sama Allah kira-kira? Oh, tiba-tiba Anda menjawab ada aktivitas di mana Anda bisa bertemu dengan Allah, sebutannya sholat. Dan itu tidak kami salahkan karena memang ada ayatnya. Ada hujahnya, ada dalilnya. Nanti kalau nggak percaya dibuka Quran surat Al-Baqarah ayat 45 46 itu kalimatnya cedon itu. Itu betul tuh. Anda renungkan itu kalimatnya, proses pertemuan dengan Rob itu ada di situ.
Maksudnya Ustadz apa? Wasta'inu bisobri wassalat. Kamu kalau punya urusan itu minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Lu penyebutannya sabar. Sabar itu kan salah satu karakter utama yang benarnya akan didapat orang yang berpuasa. Dan sholat, lu hadapan dengan sholat. Wa innaha lakabiratun ila alal khasin. Tapi itu sesuatu yang sangat berat, kecuali kamu bisa melaksanakan dengan khusyuk. Saya minta maaf, jane nek direnungke jenenge sholat kuwi ora mung sekedar sholat, ning ada khusyuk. Wong poso niku nek jenengan renungke, wong poso nek pas luwe pas ngeleh niku kan ya posisine khusyuk jane. Tumakninah anteng, nggih napa nggih? Itu yang disebut Imam Al-Ghazali, laparnya perutmu, hausnya dirimu dan lemahnya fisikmu saat kamu berpuasa karena Allah itu menjadikan kamu sangat dekat dengan Allah. Loh kenapa Ustadz bisa katakan seperti itu? Itu makanya orang kalau pas poso itu nangkap cahayanya kuat, cahaya kebaikan kebenaran. Loh kenapa Ustadz? Ini karena dia lemah. Karena penolakan cahaya paling kuat itu kan ada karakter yang sangat tidak disukai Allah. Saya minta maaf. Itu ketemu pirang perkara makhluk sing jenenge iblis kuwi kok iso dadi ingkar kali Gusti Allah itu ketemu pirang perkara kira-kira. Saya mohon maaf. Iblis itu kan sudah dalam posisi yang sebelumnya saya minta maaf. Itu kan makhluk yang sudah sangat dimuliakan oleh Allah dalam posisi yang dekat. Tapi kenapa kok tiba-tiba dia balik ingkar itu jalaran apa kira-kira? Sombong, takabur. Makanya betul nek jenengan renungkan wong ngeleh luwe kuwi ya ora mungkin iso sombong gitu. Enten apa mboten wong ngeleh pas poso kuwi dadi kemaki, kemelinti, kemayu enten apa mboten? Kelihatannya malah akeh do termenung dan menikmati penderitaan laparnya kira-kira. Orang itu memang kadang dipaksa. Makanya hati-hati dengan perut itu. Perut itu kadang-kadang kalau kekenyangan kan jenengan nek pas makanya tumakninah betul Ustadz itu nek pasar nunggu buka kira-kira. Ini begitu buka mangane tengkleng, mangane sate kok dadi ra karu-karuane Ustadz. Nah, itulah makanya orang kalau habis berbuka jangan berlebih-lebihan ya. Itu kalau wasrobu wala tusrifu ojo berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan ya nanti malah jenengan jadi ngantuk itu. Jadi tidak dalam posisi semangat lagi dalam proses ibadah. Makanya saya katakan tadi sebenarnya butuh kita ini nggak seberapa. Jadi begitu kalau itu sudah dipenuhi ya sudah dia akan tenang, dia akan nyaman aja. Dan ternyata ya direnungkan kita iki jane jatahe ra patek akeh ning kok ndadak kok kan njikuk jatahe wong liya kira-kira. Jadi kaya buka-buka lah makanya saya bilang sama teman saya ini ya kowe kan arep ngambil buka kuwi bukamu snack kuwi iki dienggo wong mangan wong limo wis cukup lah arep mbok mangan mbok dep dhewe ngono kuwi ya. Nah, tuku pestubane nganti loro barang kadang-kadang gitu. Mau kan ya butuhnya hanya satu, kenapa kok dia dua kira-kira? Ya sing doyan aku tok ya. Nek pasar tuku ku ya Ustaz. Kita pangan kabeh ngono. Iki tak iso, tapi begitu makan lagi maam jadah tunggal aja sudah kenyang aja. Itu ya sudah hal-hal seperti itu yang kadang-kadang dirasakan di antara hamba Allah. Maka pelajaran ini menjadi pelajaran penting untuk kita. Bahwa sesungguhnya yang kita harus penuhi itu kebutuhan, ora keinginan. Dan nafsu ini banyak yang kemudian menghancurkan. Susahnya hidup kita ini kan karena hidupnya tak terkendalikan oleh Allah. Makanya kan benar ada ayat Al-Quran yang sejatinya ayat ini sangat dekat hubungannya dengan poso. Tapi jarang dibahas ketika berpuasa. Apa Ustadz? Itu di Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Oh, Pak, dulu kan pernah saya sampaikan itu riwayat sejarah tentang turunnya perintah puasa di bulan Ramadan. Itu turun di tahun kedua Hijriah setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu turunnya di bulan Sa'ban. 1 bulan setelahnya Ramadan. Dan saya minta maaf, itu turunnya ayat apa saja Ustaz? Itu di surah Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, 186 dan 187. Lah yang super menarik ada ayat 186 itu yang sebenarnya ini ayat yang sebelum dan sesudahnya itu bicara puasa dan itu sebenarnya bicara tentang puasa. Tapi karena konteksnya kadang-kadang tidak bicara tentang syariahnya,
ini tentang hakikatnya, maka kadang-kadang itu malah tidak dominan di poso. Di mana Ustadz? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wa yu'minu bi la'allahum yarsudun. Loh, ayat ini bicara tentang apa Ustadz? Saya minta maaf, rata-rata kalau orang ngasih materi tentang doa, ayat ini mesti disampaikan. Loh, bukankah wong poso kuwi jane doane laturot itu tidak pernah ditolak sama Allah. Jadi doane wong poso kuwi jane ijabah betul. Loh, kenapa Ustadz? Wa idza sa'alaka ibadi anni. Karena posisi kondisi yang akhirnya kemudian dihadirkan oleh Allah saat kamu bertanya tentang eksistensinya Allah, keberadaannya Allah, maka Allah itu menjawab langsung itu. Apabila ada yang bertanya tentang diriku, kata Allah, fa inni qarib. Aku itu sejatinya cedak. Jadi kalau ditanya, Gusti Allah cedak napa mboten niku? Cedak. Lah nek jenengan kan tadi sudah sampaikan, ketemuan sama Allah saat apa jenengan? Ternyata Anda jawab saat sholat. Lah pertanyaan saya, nek pas poso ku yo ketemu kali Gusti Allah napa mboten kira-kira? Lah itu sebenarnya rasa kedekatan itu kuat. Hanya masalahnya jenengan ketika dekat sama Allah itu tidak betul-betul bisa mengoptimalkan kedekatan itu untuk apa kira-kira? Kira-kira nek cedak kalau Prabowo mau memanfaatkan posisi Pak Prabowo napa mboten? Pengen jadi juragan MBG? Nah itu. Atau kemudian kepengen nyari tambang mana, nggih napa nggih? Orang kalau dekat dengan penguasa itu pasti dia akan mengikuti. Dan wong poso kuwi rumangsa merasa dekatnya kepada Allah itu tinggi. Karena konsep khusyuk itu diterjemahkan sendiri di Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 46, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Jadi wong khusyuk niku adalah orang yang yadunnuna. Yadunnuna itu menghadirkan pikiran dan perasaan. Don itu kan itu mempengaruhi apa sing dipikirke, apa sing dirasake. Annahum mulaqu rabbihim itu sebagaimana dia bertemu dengan Robnya. Wa annahum ilaihi rajiun, dan iso mbalekke kabeh urusane Gusti Allah. Kuwi wong sing uripe paling enteng. Wong itu nek paling abot itu kabeh pikiran dianu dhewe, dipikir dhewe. Nah, sedangkan jenengan ini kan hanya makhluknya Allah. Dan bagian dari menjalankan apa yang Allah Ta'ala sudah gariskan kan gitu. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Maka yang paling mudah nek awal deki ono khilafe ono salahe sehingga terpuruk ya tinggal istighfar kemauan itu kan menyelesaikan banyak persoalan sebenarnya. Nek orang mboten nampa, mboten trimo dan seterusnya malah muring-muring maki-maki, wah itu haru-haruan nanti. Biasanya terus jadi stres, jadi edan itu. Loh ini masalah kehidupan itu. Makanya kenapa hidup ini jadi berat, karena kan kebanyakan mikir awake. Ning sithik wirid, sithik dikire. Nah itu yang menjadi penting. Makanya segera ingat sama Allah. Kita ini semua dari Allah, menjalankan juga apa yang Allah Ta'ala ingin kehendakkan untuk kita. Ada hal yang memang bisa kita rubah, ada hal yang tidak pernah bisa kita rubah. Dan semuanya yang kita butuhkan adalah hikmahnya. Yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Maka orang itu kalau dapat ilmu hikmah itu tinggi nilainya. Wong poso niku kan ya menarik sebenarnya. Kenapa merasa dekat? Jenengan nek pas poso salat zuhur, saya minta maaf, pasti juga ngambil air wudu. Wudune wong poso ki nganggo aktivitas berkumur napa mboten? Hah? Jenengan nek pas poso berkumur napa mboten? Ada jamaah itu yang tidak berani berkumur. Loh saya tanya, berkumur itu membatalkan puasa tidak? Niku tergantung. Jenengan nek berkumure ngambil 5 terus ngetokke 4,5 kemawon. Lah kuwi sing setengah ketika jenengan ambil itu sedikit untuk membasahi tenggorokan kira-kira. Nek jenengan nglasanake ngono kira-kira kanca wudu ngerti napa mboten? Orang enggak ada yang pernah berpikir jenengan membatalkan. Ini kok jenengan tidak punya nyali untuk melakukan kira-kira? Hah? Kenapa tidak ada nyali kira-kira? Apa yang dipikirkan? Apa yang ada dalam pikiran jenengan? Hah? Anda kan berpikir, lah Allah di mana Ustaz? Allah itu kan maha melihat. Lah masalahnya di mana itu? Dan Allah menyatakan aqrabu min hablil warid, itu sampai sedekat itu. Kamu mau
memasukkan sesuatu yang orang lain tidak tahu aja Anda punya ketakutan yang sangat besar. Karena itu tidak dihendaki oleh Allah. Kan itu. Berarti ketaatanmu sebenarnya sangat kuat saat itu. Sangat kuat. Ini urusan banyu. Ini urusan aspal, urusan kwitansi kok karu-karuan tuh pripun kira-kira gitu. Loh, ini lali Ustaz. Loh ini makanya kondisi poso ini kan sebenarnya kondisi yang mendudukkan kamu menjadi sangat dekat sama Allah. Allah melihat, kalau Allah dekat itu lah Anda melihat Allah tidak masalahnya kan gitu. Seolah-olah al-ihsan itu kan anta budallahu ka'annaka taraf fa ilam tastati fa innahu yara. Itu sebenarnya posisi sangat tinggi yang disebut orang berbuat baik ihsan itu. Kamu itu beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalau kau nggak sab seolah-olah dilihat sama Allah. Lah masalahnya jenengan itu sejatinya iso nonton Gusti Allah napa mboten? Jenengan nek kula ngendikan nonton aja kemudian hanya dimaknai dengan melihat dengan dua mata. Karena ada sesuatu yang sangat kuat ketika orang menyaksikan dan meyakini akan keberadaannya. Dan itu tidak dengan dilihat dengan mata. Karena yang buta itu bukan matamu kira-kira gitu. Yang tuli itu bukan telingamu. Tapi yang buta dan tuli apa kira-kira? Hah? Hati. Itu yang harusnya paling kuat yang kamu bisa saksikan. Itulah makanya disebut imanan wahtisaban itu di situ. Munculnya jadi iman betul kamu sama Allah. Ihtisaban itu keyakinan benar dengan apa yang kamu kerjakan. Dan poso niku letihmu, penderitaanmu itu bisa membuat kamu juga bisa bertahan. Dan itulah sabar sebenarnya. Nahani wong poso. Teori paling sederhana. Saya minta maaf. Saya 12 Februari kemarin habis muskerkot yang di PMI sudah tidak jadi pengurus PMI lagi. Karena apa Ustadz ya? Karena memang kesibukan saya dulu diundang seminggu pisan ya ijik lapang, diundang sebulan pisan ya lapang. Ini saya kadang-kadang benturan ya dengan banyak kepentingan yang tidak pernah bisa ditinggalkan. Makanya ya sudah kita cari aktivitas-aktivitas yang lebih baik dan udah tahu. Tapi ternyata pengurus PMI yang baru tetap minta saya masuk di jajaran apa istilahnya konsultan. Loh, saya tanya konsultan ini apa ya? Nanti kita kan masih butuh hamba-hamba Allah ya, orang-orang yang memang nanti kita ingin banyak terlibat berpikirnya, masukan-masukannya. Loh, saya tanya lah yang konsultan berapa di PMI ini? Ya kita tunjuk saat ini ada 4 Ustadz. Ya, siapa saja? Yang pertama Pak Haji Susanto Cokro Soekarno lah, nek ini pun sangat sepuh kan, usianya sudah 87 langkung dan banyak sakitnya. Sebenarnya kemarin ketua yang pengaruhnya besar itu waktu beliau sehat-sehatnya. Tapi kan sudah 2 tahun menikah kan agak turun beliau punya kesehatan. Kita doakan ya oleh Allah Ta'ala dibagian. Kan itu. Kemudian yang kedua Pak Prof. Dr. Subianto. Itu ya guru besar UNS Fakultas Kedokteran. Itu pun sepuh ya. Kadang-kadang ya artinya memang tidak dalam posisi bisa berpikir berat lagi kira-kira ngoten. Dan yang ketiga itu Pak Teguh, ini dulu mantan wali kota Solo gitu. Lah yang keempat jenengan Ustaz. Ya mudah-mudahan nanti ya bisa ngembangin agar kegiatan-kegiatannya bisa masih disupport. Loh kenapa? Lah saya di PMI Solo itu yang paling terkesan ya ketika ditugaskan Pak Susanto itu yang untuk ke Jombang itu. Nontoni tempatnya Pak Jamiin. Itu salah satu kegiatan yang luar biasa dari seorang hamba Allah yang kegiatan di sana Pak Jamiin itu dari lahan sawah ono kuwi dia minta milik desa ditutup-tutup ngoten niku dinggo kegiatan ngumpul ke wong edan terlantar gitu. Jadi situlah kami ada interaksi sehingga akhirnya berdiri namanya Geria PMI Peduli itu yang ada di Mojosongo itu. Itu dari Pak Jamiin itu yang ngajari. Bicaranya sampai awal-awal relawan pertama kita kirimkan ke temannya Pak Jamin. Tapi di tempatnya Pak Jamin sekarang di Jombang niku pun makmur. Jadi Jombang itu ramung ono Cak Nurholis Majid, ono wonten Cak Nun apa MH Nun Najib nih ono Jamiin barang itu. Sing orangnya itu ya hanya seorang tukang batu ning ngopeni sampai wong 100 wong edan itu. Itu lah dia ngomong keyakinane rezekine Gusti Allah. Ono sing wong ya terlantar wis diopeni tok, ono sing memang ya titip bayaran dan seterusnya. Jadi kadang-kadang ya wis wong edan dijak dikir wirid njaluk rezeki Gusti Allah kira-kira itu. Tapi dikumpulkan di satu lokasi dan ada aktivitas sholat itu yang kami mungkin tidak dalam posisi punya kemampuan seperti Pak Jamin hari ini. Karena apa? Karena
bimbing wong edan salat kan sing mikir para ustadz kan wah masa wong edan dadak salat bareng. Termasuk ya aktivitas yang menarik. Ciri utama wong edan yang membuat saya paling terkesan kan wong edan kuwi cirine kan mangane kuatah itu. Jadi hati-hati nek bapak-bapak hobine makame kathah niku kan rada punya potensi itu. Lah, itu makanya pengennya kan di awal-awal ketika kita ngadakan kegiatan itu kan boros sekali makamnya. Terus pengasuhnya bilang, "Ustadz, iki nek pas Ramadan nek wong edan diajari poso nyenengke Ustadz." Mungkin yo ngirit, pikirane ngoten gitu. Ngirit. Ning kula nggih punya pikiran sumutasi kowe poso dadi sehat. Memang ning masalah wong edan kuwi wong sehat nek dikon wong sakit nek dikon poso dadi sehat apa malah dadi kumat kira-kira ngoten. Nah itu. Nah itu hanya dikonsultasikan betul sama dokter psikiatri, dokter jiwa itu ada guru besarnya minta sampaikan Ustadz Iqbal itu ojo wong edan ojo dikon luwe medeni lho kok medeni ngopo? Ngamuk oh ngertos jenengan ya. Wong edan tuh ora oleh luwe. Begitu luwe dhek ngamuk. Jane ora mung wong edan niku wong waras kuwi nek luwe ya ngamuk kira-kira. Nggih napa nggih kira-kira? Nah nesu-nesu ngopo to Pak? Oh, karena luwe muring-muring. Loh, makanya kadang-kadang nek ana wong muring-muring yang ditekoki wis sarapan apa dereng, kira-kira gitu. Loh, kenapa Ustaz? Tapi yang menarik, kowe iki poso jane luwe kok ra iso nesu-nesu ngopo kira-kira? Jawabannya sederhana lah, kula mboten edan Ustaz. Loh kan gitu. Ya Pak ya? Poso itu kenapa kok tidak marah kira-kira? Hah? Kenapa tidak marah? Bukan sekedar memang latak dob walakal jannah. Ning kowe iki yo posomu ya mesti sadar iki luwe itu memang penderitaan. Nek aku marah-marah itu karena apa kira? Bahkan kadang-kadang sing kudune marah kuwi nek poso dadi ora marah kira-kira. Itu karena dia kekuatan menekan nafsunya itu sudah sedemikian rupa karena imannya yang sangat kuat, ihtisabannya yang sangat besar. Makanya ada sebuah keyakinan yang dibangun atas orang sabar itu tentang apa? Tentang bukone kuwi kapan kira-kira gitu. Nggih napa nggih? Bukone kapan? Kowe iki nek nesu-nesu pas waktu zuhur ya ora ngrampungi luwemu kira-kira. Nggih napa nggih? Malah kadang tambah luwe kira-kira. Makanya kan kepengin nahan, makanya nesu ngenteni buka Ustaz. Loh bukone kapan? Bukone kan ijek maghrib. Makanya hari ini kan yang paling ditunggu kan adzan maghrib. Nggih napa nggih? Adzan asar dipikir wis maghrib kira-kira gitu. Lho kuwi durung maghrib niku nembe asar. Lho kok kalimatnya podo kira-kira ngeten. Lho kadang-kadang di antara kita itu ada hal yang unik yang kemudian terjadi. Tapi ini menarik, termasuk wong urip. Wong urip itu kenapa kok dia bisa sabar, dia bisa menahan diri. Itu makanya nanti Anda buka di Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu ciri wong takwa itu di antara kalimat yang Allah munculkan wabil akhirati hum yukinun. Jadi ketika mengimani yang lain kepada yang gaib dan seterusnya, tapi tiba-tiba ketika bicara tentang akhirat, itu orang takwa itu yukinun, itu punya keyakinan yang sangat kuat. Dan itu yang menjadikan kau sabar. Kau sabar itu urip wong iki ora mung ning donya. Nggih napa nggih? Nek kowe ra sabar ndelok Donald Trump kan wis getem-getem goleke tukang santet nih ora enek sing tekan mriko. Lho niku saestu. Tapi kan Anda punya keyakinan sebagai orang beragama. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ada pengadilan yang maha hakim, adil. Hari ini kan gitu. Kita tuh kalau melihat suasana kehidupan kan nggak semuanya mesti berpihak pada yang benar. Nggih napa nggih? Pada kebaikan dan seterusnya. Tapi orang beriman ya harus tetap menjaga muruahnya, menjaga dirinya agar kemudian dia tidak terjerumus emosi yang nggak karu-karuan kan gitu. Nah inilah yang mudah-mudahan Allah Ta'ala dihadirkan kepada kita. Keyakinan-keyakinan akan ada saatnya kemuliaan yang itu dibangun dengan sangat baik dalam agama. Dan sabar itu adalah sesuatu yang besar. Semua nabi dan rasul itu punya sifat-sifat utama ini. Bahkan ulul azmi itu dimaknai nabi-nabi yang memang betul-betul dipilih oleh Allah itu karena tingkat ujiannya super kira-kira ngoten ya. Jadi orang beriman itu kan ngikuti ujiannya. Nek orang bicara seperti itu kan gitu. Semua kan orang dapat ujian dan itu kan ukurannya kan kepada keimanan. Dan misinya kan Allah kepingin tambah iman itu. Tambah yakin dengan kebenaran Allah. Ojo kemaki, ojo sombong yang menjadikan kita ini lupa dalam kebenaran. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang penting untuk menjadi perenungan kita. Makanya poso niki mudah-mudahan jenengan luwih cedhak kalih Gusti
Allah, wa bil akhirati hum yuqinun. Dan itu kata sahabat Ali, khusyukmu yang sangat kuat itu akan bertambah nek jenengan hadirkan juga tentang keyakinan itu. Keyakinan apa Ustaz? Tentang kematian, datangnya kematian. Datangnya kematian. Kemarin dulu saya sampaikan, nek kowe nganggep iki engko ada kesempatan sholat suruk, dan sholat suruk yang biasa kamu laksanakan ini sholat suruk terakhir kira-kira. Niku kira-kira iso kusuk napa mboten kira-kira? Iso kusuk tenanan kowe, surukmu iso tenanan. Duhur nggih ngoten, asar nggih ngoten. Termasuk iki nek mbok anggap Ramadan terakhir niku apa yang kau rasakan dengan hari-hari ini kira-kira? Loh ini pasti menjadi super serius. Anda nggak akan lagi ngitung kapan bakdone itu. Mau kowe arep mati kira-kira. Jadi wedi to. Kamu pasti akan mengukuhkan betul 10 hari terakhir ini. Tidak hanya jam-jamnya, bahkan menit demi menit itu Anda manfaatkan betul dalam kebaikan untuk lebih dekat dengan Allah. Sehingga nanti Anda bisa melakukan ibadah terbaik. Dan Anda bisa berdoa pasca Ramadan ini 6 bulan berikutnya, ya Allah terima semua amalan saya Ramadan. Karena Anda meyakini betul Ramadan kemarin Ramadan terbaik. Saya dapat Lailatul Qadar. Loh itu kan malam yang penuh kemuliaan. Ini dihampirkan betul. Jadi kalau kita ini sampai tidak memanfaatkan waktu malam itu dalam proses ibadah di malam-malam ini, ya ini rugi besar, rugi berat. Walaupun memang sebenarnya malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan betul oleh Allah. Rasul sendiri kan ilmunya ya tidak tuntas tentang itu. Ini kan ada riwayat yang saya baca yang menunjukkan 2-3 hari itu tentang Lailatul Qadar. Itu kan Rasulullah sebenarnya mau keluar, mau cerita tentang ilmu Lailatul Qadar. Tiba-tiba yang nemui 2 sahabat itu lagi udur-uduran. Radi kayak padu ngoten niku. Nah itu Kanjeng Nabi kemudian ilmu ini jadi diangkat kali Gusti Allah, rasido ngomong kapan Lailatul Qadar. Rasulullah malah kemudian menceritakan cirinya, dan diantaranya 3 malam itu di 3 terakhir ganjil, tanggal 27, 29 dan tanggal 25. Itu kan 3 hari terakhir. Makanya di hari-hari itu kan orang jadi super kepengen mencari. Tapi kata Imam Ibnu Taimiyah, memang Allah sengaja dan Rasulullah memang tidak dalam posisi disampaikan. Kowe nek disebutke malam Lailatul Qadar kuwi tanggal selawe misalnya, kowe ibadahmu paling ya tanggal selawe tok kira-kira. Nggih napa nggih? Sedangkan aktivitas berdiri di ibadah dengan Lailatul Qadar masing-masing itu mungkin punya Lailatul Qadarnya sendiri-sendiri. Apalagi yang sudah dapat pasangan hidup namanya Mbak Laili itu ada Lailah Al-Qadar. Al-Qadar itu kan ketentuan di mana malam itu Allah Ta'ala akan tentukan rezekimu yang sebagaimana yang kau hajatkan. Makanya itu malam yang sangat penting. Begini cedak kali Gusti Allah, kemanfaatan terbesarnya uji budak watad da'i idah dani jaluo karo aku, jaluo karo Gusti Allah, karena Gusti Allah nggak pernah menolak doa-doa. Makanya ini malam yang Anda kalau berdoa sangat ijabah. Fal yastajibuli, tapi penuhi apa yang aku inginkan dan insya Allah Anda akan memenuhinya. Wa yu'minu bi, dan Anda mengimani betul. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mari nanti kita manfaatkan, kita hidupkan malam-malam ini. Masjid-masjid jangan ditutup, kalau bisa dibuka 24 jam. Kalau bisa malam-malam ya disediakan luwih komplit gen rame. Nek iso panggilan hik kira-kira ngoten. Ning jobo mawon ku malah do kebake ning hike ora ning mejite kira-kira. Tapi artinya apa yang bisa diambil minumannya dan seterusnya itu monggo bisa dikumpliti untuk bagi mereka yang qoma qiyamul lail itu ya disediakan juga. Kan mereka juga wirid zikir ya, kadang-kadang butuh snack, butuh konsumsi. Sediakan sahur. Itu kami di Masjid Lawen ya, kami minta udah bikin panitia melayani Lailatul Qadar. Itu siapa tahu ya dari mereka inilah yang kemudian nanti ada doa-doa kita yang juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memang enggak sederhana, tetapi ya mudah-mudahan bagian dari misi keinginan kita agar banyak hamba Allah bisa mendapatkan malam kemuliaan dengan doa-doa terbaik. Dan insya Allah nanti semua kita akan berkumpul dengan di surganya. Karena keutamaan terbesar Ramadan itu ya kau dibebaskan dari api neraka dengan diampuni semua dosa dan kesalahanmu. Minal aidin wal faizin. Aidin itu Anda menjadi kembali. Kembali apa? Nah, kembali dalam kesucian. Artinya Anda kan modelnya ada yang kembali makan fitrah, tapi ya yuladu alal fitri itu Anda diampuni semua dosa seperti bayi yang baru lahir. Dan yang kedua, al faizin itulah para pemenang itu. Jadi kamu kalau sudah memang betul-betul diampuni dosanya,
cetha surgane itu kan jadi pemenang. Kita sudah jadi pemenang kira-kira. Makanya diistiqomahkan untuk itu. Makanya Ramadan datang itu ya pintu Allah berkahnya sangat besar, sangat banyak dan mudah-mudahan kita dapat keberkahan dan suatu yang kebaikan yang besar itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kalam yang kurang berkenan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin. Kita tutup majlis dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.